Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi Setianto mewakili tim kami menyampaikan materi statistika ekonomi dan bisnis untuk topik kesalahan jenis 2 atau type 2 error dalam rangka pengujian hipotesis. Submateri ini masih merupakan bagian utuh dari pengujian hipotesis. Karena itu, pahami dengan baik submateri sebelumnya untuk mendukung pemahaman submateri ini. Mari kita mulai. Submateri sesi ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah pendahuluan, yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai kesalahan yang dapat terjadi dalam rangka pengujian hipotesis, mengingat bahwa keputusan-keputusan yang dibuat hanya berdasarkan hasil sampel, bukan berdasarkan data keseluruhan pada populasi. Kemudian tentang prosedur yang digunakan untuk menentukan besarnya kesalahan jenis 2 pada pengujian hipotesis tentang rata-rata hitung populasi. Dan ketiga adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan besarnya kesalahan jenis 2 pada pengujian hipotesis tentang proporsi populasi. Submaterinya memang tidak terlalu banyak, namun diperlukan pemahaman konsep yang tidak sederhana dan memerlukan waktu yang tidak terlalu singkat. Mari kita bahas yang pertama. Akhir dari proses pengujian hipotesis adalah membuat keputusan, menolak atau tidak dapat menolak H0. Karena hanya berdasarkan sampel yang merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan populasi, keputusan ini berisiko salah. Ada dua kemungkinan risiko salah tersebut. Pertama, karena menyimpulkan untuk menolak H0, padahal H0 dinyatakan dengan benar. Misalkan, sebuah populasi yang memang mempunyai mu sebesar 100, dan hipotesiskan dengan mu sama dengan 100. Namun kebetulan sampelnya membawa kita untuk menyimpulkan menolak H0 tersebut. Karena risiko itu terjadi ketika statistik sampel di daerah penolakan yang sebesar alfa, maka kesalahan itu disebut juga sebagai alpha error atau type 1 error atau kesalahan jenis 1. Kedua, kita tidak dapat menolak H0, padahal H0 itu telah dinyatakan secara keliru. Jadi, kebalikan dari situasi pertama. Ada populasi dengan mu yang bukan 100, katakanlah sesungguhnya mu-nya adalah 110. Tapi diklaim sebagai mempunyai mu sama dengan 100. Dan kemudian prosedur uji membawa kita untuk tidak menolak H0 mu sama dengan 100 itu. Jadi kita mendukung pernyataan bahwa mu-nya 110 yang sesungguhnya salah itu. Kesalahan ini disebut kesalahan jenis 2. Dan karena yang pertama tadi disebut juga sebagai alpha error, maka kesalahan jenis 2 ini disebut juga sebagai beta error. Karena beta error adalah sebesar daerah gagal menolak H0, maka beta error dapat diperkecil dengan memperbesar alfa. Namun, tindakan menaikkan alfa otomatis menaikkan risiko type 1 error. Jadi, ada trade-off antara alpha error dan beta error. Kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Situasi pernyataan H0 dan keputusan dari prosedur uji itu dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. Dua baris menunjukkan kemungkinan keputusan yang dihasilkan dari proses pada prosedur uji, yaitu gagal menolak dan menolak H0. Sedangkan dua kolomnya menyatakan apakah H0 telah dinyatakan dengan benar atau dinyatakan dengan keliru. Ketika H0 dinyatakan dengan benar atau akurat dan prosedur uji gagal menolaknya, maka kita telah membuat keputusan yang benar. Demikian pula, bila H0 dinyatakan dengan keliru dan kita mampu menolaknya, maka kita telah membuat keputusan yang benar juga. Kemampuan kita menolak H0 ketika dinyatakan secara salah atau tidak benar, itu disebut sebagai power of the test, yang besarnya adalah 1 minus beta. Untuk pengingat, keputusan gagal menolak dan menolak bersifat mutually eksklusif dan komplementer, sehingga dengan type 2 error sebesar beta, maka power of the test adalah sebesar 1 minus beta. Nah, sebaliknya, bila kita menolak H0, padahal H0 telah dinyatakan dengan benar, maka kita telah melakukan kesalahan jenis 1 atau alpha error, karena besarnya adalah sebesar alpha. Dan ketika kita gagal menolak H0, padahal dia telah dinyatakan secara keliru, maka kita telah melakukan kesalahan jenis 2 atau beta error. Berikut ini kita akan membahas bagaimana kita menetapkan besarnya beta error. Mari kita lakukan. Prosedur penentuan kesalahan jenis 2 pada pengujian hipotesis rata-rata hitung populasi. Jadi,
kita akan menetapkan berapa peluang kita akan membuat kesalahan jenis 2. Perhatikan bahwa sesuai tabel sebelumnya, kita sedang mencari probabilitas gagal menolak H0 seandainya telah dinyatakan secara keliru. Maka kita akan menghitung probabilitas mendapatkan X bar di daerah gagal menolak H0. Pada pengujian dua arah, daerah yang kita cari dibatasi oleh dua nilai kritis, minus dan plus Z alfa per 2. Pada pengujian searah bawah dengan penolakan di sebelah kiri, maka daerah yang kita cari ada di sebelah kanan nilai minus Z alfa. Pada pengujian searah atas dengan penolakan di sebelah kanan, maka daerah yang kita cari ada di sebelah kiri Z alfa. Akan tetapi harap diperhatikan bahwa sampel pastilah diambil dari populasi yang sesungguhnya. Berarti distribusi sampling untuk penghitungan beta error itu adalah distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya, bukan dari distribusi sampling yang dihipotesiskan. Kita lanjutkan. Langkah-langkah penetapan type 2 error adalah sebagai berikut. Pertama, tetapkan desain hipotesis yang dinyatakan secara keliru itu. Kedua, pada tingkat keyakinan yang digunakan, tetapkan daerah untuk menolak dan gagal menolak H0. Ketiga, tetapkan nilai kritis Z yang sesuai untuk daerah menolak dan gagal menolak di atas. Kemudian, konversikan nilai batas daerah kritis itu ke dalam skala X bar. Nah, besarnya beta adalah luas di bawah kurva untuk gagal menolak dari distribusi sampling populasi yang sesungguhnya. Silakan catat langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5 tersebut. Nanti akan ditunjukkan secara diagramatis dalam menjawab contoh soal. Kita lihat contohnya. Ini contohnya. Silahkan pause video Anda untuk memahami soalnya. Ada situasi mu sesungguhnya atau true mu sebesar 410. Namun dihipotesiskan sebagai H0, mu0 sama dengan 400. Jadi ini merupakan pengujian dua arah. Diketahui sigma sebesar 45,92. Pertanyaan, tetapkan type 2 error dan power of the test pada situasi sebagai berikut. Bila prosedur uji menggunakan ukuran sampel 36 dan significance level 0,05. Kedua, bila prosedur uji menggunakan ukuran sampel 64 dan significance level 0,05. Dan bila prosedur uji menggunakan ukuran sampel 36 dan significance level 0,10. Ringkasan soal akan dibawa ke lembar jawaban. Kita lihat jawabannya pada video bagian 2. Silahkan disaksikan.